Teror penumpang tak kasat mata di Tol Cipali. Namaku Bayu, seorang sopir travel yang biasa melayani rute malam Jakarta-Cirebon. Malam itu, aku baru saja berangkat dari Jakarta menuju Cirebon melewati Tol Cipali, yang terkenal panjang dan sepi. Penumpangku hanya 4 orang, seorang ibu-ibu dengan anak kecil, seorang pria berkacamata, dan seorang wanita muda dengan jaket merah. Malam sudah larut, udara dingin menusuk kulit. Jalan tol lengang, hanya sesekali terlihat lampu kendaraan dari arah berlawanan. Awalnya, perjalanan berjalan lancar. Namun, saat memasuki kilometer 120, suasana tiba-tiba berubah. Anak kecil yang tadi ceria tiba-tiba menangis keras. Ibunya terlihat bingung dan berusaha menenangkan, tapi tangisan itu semakin menjadi-jadi. "Kenapa, Nak? Ada apa?" tanya ibunya. Anak itu menunjuk keluar jendela. "Bu, itu, ada tante di luar. Dia lari cepat banget." Aku melirik ke kaca spion, dan jantungku langsung berdegup kencang. Dalam gelap, aku melihat sosok perempuan berambut panjang berlari di samping mobil. Gerakannya tidak wajar, seolah melayang. "Pak, pelan-pelan, jangan lihat ke belakang." Tiba-tiba pria berkacamata berseru. Nadanya tegas, seperti memperingatkan sesuatu yang serius. Aku mengikuti sarannya, tapi rasa ingin tahuku membuatku sesekali melirik spion. Sosok perempuan itu kini berada di belakang mobil, menatapku dengan mata kosong. Rasanya seperti ada es yang menyusup ke tulang punggungku. Tiba-tiba, wanita muda di kursi belakang tertawa pelan. "Lucu ya, mereka semua bisa lihat aku," katanya dengan suara dingin. Aku menoleh cepat. Dia masih di sana, tapi wajahnya berubah pucat, bibirnya biru, dan matanya hitam legam. Penumpang lain pun melihat ke arahnya, dan mereka mulai berteriak histeris. Kendaraan oleng karena aku panik. Aku menghentikan mobil di bahu jalan, dan saat itu juga lampu mobil padam. Gelap gulita menyelimuti kami. Dalam hening, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Bayu," suara itu pelan, tapi sangat jelas memanggil namaku. Aku menoleh ke belakang. Semua penumpangku hilang. Hanya ada kursi kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ketika aku menyalakan mesin lagi dan melanjutkan perjalanan, aku merasa ada sesuatu yang berat di kursi sebelahku. Aku tidak berani menoleh, tapi melalui ekor mata, aku melihat sosok wanita dengan jaket merah, tersenyum menyeramkan. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu ke petugas tol. Mereka hanya mengangguk sambil berkata, "Ini bukan yang pertama, Pak. Banyak yang cerita soal penumpang misterius di tol ini." Sejak malam itu, aku berhenti mengemudi malam. Aku tahu, ada penumpang yang seharusnya tidak aku bawa. Setelah kejadian malam itu, aku mencoba melupakan semuanya. Namun, mimpi buruk terus menghantuiku. Dalam tidurku, aku selalu melihat wanita berjaket merah itu duduk di kursi depan, menatapku dengan senyum mengerikan. Aku merasa tidak tenang. Setiap kali melewati Tol Cipali, bahkan di siang hari, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Pernah suatu kali, saat aku sedang berkendara di siang bolong, kaca spionku tiba-tiba berembun, padahal AC mobil tidak menyala. Saat itu, samar-samar aku melihat bayangan wanita berambut panjang di bangku belakang. Aku mulai mencari tahu soal kejadian aneh di Tol Cipali. Dari cerita-cerita sopir lain, aku mengetahui kalau area sekitar kilometer 120 memang dikenal angker. Banyak kecelakaan misterius terjadi di sana, dan konon, banyak korban kecelakaan yang arwahnya tidak tenang dan sering menumpang kendaraan yang lewat. Salah satu sopir senior yang kukenal, Pak Darto, menceritakan pengalamannya. "Bayu, kalau kamu pernah lihat wanita berbaju merah, itu tandanya dia sudah menandaimu. Hati-hati, dia suka muncul lagi untuk minta tumpangan kedua. Jangan sampai kamu menolak kalau dia kembali," katanya dengan nada serius. Aku tidak percaya, namun, semua berubah di malam berikutnya. Saat itu, aku mendapat job mendadak untuk mengantar paket ke Cirebon. Awalnya aku menolak, tapi karena bayarannya lumayan, aku akhirnya berangkat. Sepanjang jalan, aku merasa diawasi, meski tidak ada siapapun di mobil selain aku. Saat melewati kilometer 120, udara di dalam mobil terasa sangat dingin, meskipun aku sudah mematikan AC. Tiba-tiba, kaca depan mobilku dipenuhi kabut, seolah ada seseorang yang meniupkan napasnya di sana. Dan saat itu aku mendengar suara, "Bayu, boleh tumpang lagi." Aku langsung menginjak rem mendadak. Wanita itu muncul di kursi sebelahku, jaket merahnya basah seperti habis kehujanan. Wajahnya kini lebih menyeramkan, kulitnya penuh luka, dan matanya hitam sepenuhnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Kamu tidak bisa lari dariku. Kita akan sering bertemu." Saat itu, cahaya lampu truk dari arah berlawanan menyilaukan mataku. Truk itu membunyikan klakson panjang, membuatku sadar bahwa mobilku melaju di jalur yang salah. Dengan sisa tenaga, aku membanting setir kembali ke jalur yang benar. Ketika aku melihat ke samping, wanita itu sudah menghilang. Tapi bau amis dan dingin masih tersisa di mobilku. Aku sampai di Cirebon dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Setelah malam itu, aku berhenti total menjadi sopir travel.
Namun, aku masih merasa dia mengikutiku. Dimanapun aku berada, aku sering melihat bayangan jaket merah di kaca jendela atau mendengar suara pelan memanggil namaku. Aku hanya bisa berharap dia tidak benar-benar membawaku pergi suatu hari nanti. Tapi entah kenapa, aku merasa waktuku tinggal sedikit. Sejak aku berhenti menjadi sopir, aku mencoba pekerjaan lain, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Namun, mimpi buruk terus mengganggu tidurku. Setiap malam, aku bermimpi berada di tol Cipali, sendirian, dengan wanita berjaket merah duduk di sebelahku, menatapku dengan senyum dingin. Aku memutuskan untuk menceritakan semuanya pada seorang teman lama, Pak Darto, sopir senior yang pernah memperingatkanku. Dia mendengarkan dengan serius, kemudian menghela napas panjang. Bayu, ini sudah parah. Kalau dia terus muncul, kamu harus cari bantuan. Jangan dibiarkan. Ini bukan sekadar gangguan biasa, katanya dengan nada penuh keyakinan. Pak Darto menyarankanku untuk menemui seseorang bernama Mbah Surip, seorang dukun yang dikenal bisa membantu masalah seperti ini. Awalnya aku ragu, tapi rasa takut yang terus menghantuiku membuatku akhirnya setuju. Aku menemui Mbah Surip di sebuah desa terpencil di daerah Subang. Rumahnya kecil, tapi penuh dengan benda-benda ritual, dupa, kain hitam, dan berbagai macam sesajen. Mbah Surip memintaku duduk, kemudian menyalakan dupa dan memejamkan mata. Bayu, kamu membawa sesuatu dari tempat yang salah. Wanita itu tidak akan berhenti mengikutimu sampai kamu memberinya apa yang dia inginkan, katanya sambil membuka matanya yang kini terlihat kosong. Apa yang dia inginkan, Mbah? Tanyaku gemetar. Mbah Surip menghela napas berat. Dia ingin nyawamu. Kamu sudah menolak mengantarnya, dan itu membuatnya marah. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan mengembalikan dia ke tempat asalnya. Mbah Surip memberikan sebuah kantong kecil berisi abu hitam dan menyuruhku untuk kembali ke kilometer 120 di tol Cipali. Dia mengatakan aku harus menaburkan abu itu di tempat di mana aku pertama kali melihatnya. Aku tidak boleh menoleh atau berbicara, apapun yang terjadi. Aku merasa takut, tapi aku tahu ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, aku kembali ke tol Cipali. Rasanya seperti deja vu. Jalanan sepi, udara dingin, dan jantungku berdetak kencang. Ketika sampai di kilometer 120, aku menghentikan mobil di bahu jalan dan keluar. Hawa dingin langsung menyergapku. Aku berdiri di tengah kegelapan, hanya diterangi oleh lampu mobilku. Dengan tangan gemetar, aku membuka kantong abu yang diberikan Mbah Surip. Saat aku menaburkan abu itu ke tanah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangku. Bayu, suara itu memanggilku lagi. Kali ini lebih dekat. Aku mencoba mengabaikannya, mengingat perintah Mbah Surip untuk tidak menoleh. Tapi suara itu terus mendesakku. Bayu, kenapa kamu meninggalkanku? Aku hanya ingin pulang. Napas dingin terasa di tengkukku, membuat bulu kudukku meremang. Aku memejamkan mata, menyelesaikan ritual, dan dengan cepat kembali ke mobil. Ketika aku masuk dan menyalakan mesin, aku melihatnya lagi di kaca spion. Wanita itu berdiri di tempat aku menaburkan abu, menatapku dengan wajah penuh kesedihan. Namun, kali ini dia tidak tersenyum. Perlahan, sosoknya memudar hingga menghilang. Aku mengemudi dengan cepat, tak berani menoleh ke belakang. Sampai sekarang, aku tidak pernah lagi melihat wanita itu. Tapi setiap kali melewati tol Cipali, aku tidak bisa menahan rasa merinding. Mungkin dia sudah pergi, atau mungkin dia hanya menunggu sopir lain untuk menumpangnya pulang. Setelah malam itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku mulai bekerja di tempat yang lebih dekat dengan rumah, menjauh dari perjalanan malam atau jalanan sepi. Meskipun tidak pernah melihat wanita itu lagi, ada perasaan bahwa semua ini belum sepenuhnya selesai. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu lagi dengan Pak Darto di sebuah warung kopi. Kami berbicara panjang lebar tentang pengalaman masing-masing. Ketika aku menceritakan bahwa ritual Mbah Surip sepertinya berhasil, wajahnya tampak serius. Kamu memang sudah melakukan yang benar, Bayu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu, katanya sambil menatap mataku lekat-lekat. Apa itu, Pak? Tanyaku, penasaran. Dia bukan satu-satunya. Tol Cipali itu bukan hanya tempat lewat, tapi seperti gerbang bagi mereka yang tidak tenang. Kadang, ritual seperti itu hanya mengusir satu, tapi membuka pintu bagi yang lain, katanya, sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Ucapan itu menghantuiku selama berhari-hari. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa semua sudah berakhir. Namun, suatu malam, saat aku pulang dari kantor, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku memarkir mobil di garasi seperti biasa. Tapi ketika aku keluar, aku merasa ada yang mengawasi. Udara dingin menyentuh tengkukku. Aku menoleh ke arah pintu rumah dan melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela, meskipun aku tahu rumahku kosong. Dengan jantung berdebar, aku masuk ke rumah dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi malam itu, aku mendengar suara langkah kaki di lorong rumahku. Suara itu berjalan bola-balik, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku berusaha tetap tenang, tapi rasa takut mulai menguasai. Aku mengambil keberanian untuk membuka pintu, tapi tidak ada apa-apa di luar.
hanya keheningan yang menyelimuti. Namun, sebelum aku kembali ke tempat tidur, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di kaca jendela ruang tamu, terlihat pantulan seorang wanita berjaket merah, tersenyum ke arahku. Aku membeku. Bagaimana mungkin dia kembali? Bukankah aku sudah mengembalikannya? Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, pantulan itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Surip. Dengan raut wajah penuh kekhawatiran, dia berkata, "Bayu, ini bukan lagi tentang dia. Dia memang sudah pergi, tapi yang lain telah menemukan jalan untuk mendatangimu. Mereka menganggap kamu adalah seseorang yang bisa membawa mereka pulang. Kamu telah menjadi semacam penghubung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hidupku kini tidak pernah lagi benar-benar damai. Meski tidak sering, aku mulai merasakan kehadiran-kehadiran yang tidak kasat mata. Kadang hanya bayangan di sudut mata, kadang suara langkah yang samar. Satu hal yang pasti, aku tahu bahwa teror ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Mungkin, ini adalah harga yang harus kubayar karena pernah berurusan dengan mereka di Tol Cipali. Sejak kunjunganku ke Mbah Surip, aku merasa seperti hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, aku menjalani hari-hari seperti biasa, bekerja dan mencoba melupakan semuanya. Tapi di sisi lain, bayangan, suara, dan perasaan bahwa aku diawasi terus menghantuiku. Aku tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan di tempat yang paling terang sekalipun. Malam itu, saat aku baru saja pulang dari kerja, suara langkah kaki kembali terdengar di lorong rumahku. Kali ini lebih berat dan jelas, seolah-olah ada seseorang yang sengaja berjalan bola-balik. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku memutuskan untuk menghadapi semuanya. Aku mengambil lilin, dupa, dan beberapa benda yang pernah diberikan Mbah Surip, lalu duduk di ruang tengah. Dengan berani, aku berkata, "Jika kalian benar-benar ada, tunjukkan dirimu. Apa yang kalian inginkan dariku?" Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Angin berhembus kencang meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lilin yang menyala berkedip-kedip, dan dalam sekejap, aku melihat bayangan-bayangan muncul di sekelilingku. Dari sudut ruangan, sosok wanita berjaket merah itu muncul. Wajahnya kini tidak lagi menyeramkan, tetapi terlihat sedih. Dia berdiri diam, menatapku tanpa berkata apa-apa. Di belakangnya, ada sosok-sosok lain, lebih banyak daripada yang kubayangkan. Aku menggigil ketakutan, tapi suaraku tetap lantang. "Apa yang kalian inginkan? Aku tidak bisa terus seperti ini." Wanita berjaket merah itu perlahan mendekat. Suaranya lembut, tetapi menggema di ruangan. "Kami hanya ingin pulang, tapi tidak ada yang mau membantu. Kamu membuka jalan untuk kami, Bayu. Kamu adalah penghubung." Aku tidak tahu apa yang dia maksud, tapi kemudian dia menjelaskan lebih lanjut. "Setiap kami yang tidak tenang, yang terjebak di antara dunia ini dan dunia sana, membutuhkan seseorang untuk membawa kami kembali. Kamu telah menolongku, dan sekarang mereka datang padamu." Aku ingin berteriak, ingin menolak. Tapi aku tahu, ini bukan sesuatu yang bisa aku hindari. Entah bagaimana, aku memang telah menjadi semacam perantara untuk jiwa-jiwa yang tersesat. "Bagaimana aku bisa membantu kalian?" tanyaku, dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Kamu hanya perlu mendengarkan, mendengar cerita kami, dan membawa doa untuk kami. Dengan begitu, kami bisa pergi dengan damai." Malam itu, aku mendengar banyak cerita. Tentang kecelakaan, tragedi, dan kehidupan yang tidak selesai. Mereka semua bercerita, satu persatu. Dan setelah setiap cerita selesai, mereka perlahan memudar, meninggalkan kehangatan yang aneh di ruangan. Wanita berjaket merah adalah yang terakhir. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Terima kasih, Bayu. Aku bisa pulang sekarang. Tapi ingat, akan ada yang lain. Jangan takut, kamu adalah harapan mereka." Setelah malam itu, hidupku berubah. Aku tidak lagi dihantui dengan rasa takut, meski bayangan-bayangan masih sering muncul. Aku menerima bahwa ini adalah bagian dari hidupku sekarang. Setiap kali mereka datang, aku mendengarkan cerita mereka dan mengirim doa. Mungkin ini adalah cara semesta memberikan arti dalam hidupku. Bukan sebagai sopir travel biasa, tapi sebagai penghubung untuk mereka yang tidak terlihat. Dan meskipun aku tidak tahu kapan semua ini akan berakhir, aku merasa damai. Setidaknya, aku tahu aku telah membantu mereka yang tak kasat mata menemukan jalan pulang.